Manfaatkan gitu. Mas, ini ramein Mas, naikin ke medsos bahwa ada pejabat pemerintah pusat, mantan pejabat pemerintah pusat yang terlibat di sini. Dan saya di saat utama ini kebetulan masih saya di saya tadi kan habis dari Kang Deddy Mulyadi. Saya habis dari Kang Deddy Mulyadi. Perintah dari staf Kang Deddy Mulyadi, saya harus ke Kabid apa gitu namanya, Sambas gitu. Oh itu di Pemprov. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, ini diambil alih oleh PTPN atau oleh Pemprov Jabar? Untuk apa ya? Tidak, seperti perintah pembongkaran. Oh dari Satu. kami. Dari mana? Dari PTPN. Nah, kemarin kita ke PTPN, kenapa kita harus dilempar ke Pemprov? Oh ini untuk yang di pinggir-pinggir jalan. Kemarin kan itu Pemprov. Kemarin kan kita ke PTPN, kata PTPN sok aja. Karena ini sudah sepenuhnya diserahkan ke Pemprov Jabar. Ya jadi kan gini. Tak jelasin dulu. Jadi awalnya ini kan program penertiban para pedagang. Nah pedagang-pedagang itu di kiosnya dibersihkan, dirapikan, kemudian direlokasi. Ada 3 lokasi relokasi di sini, terus 2 spot lagi di sana. Nah untuk yang sini, ini kebetulan kan areal kami, area rest area yang dikerjasamakan dengan Mitra dulu waktu itu. Sudah Pak Eko kan sudah diputus, terus ada masuk lagi Pak Erwin Gusala. Seperti itu jadi bekerja sama dengan kami. Gagal. Akhirnya karena kita ini mau kita jadikan lokasi rest area yang konsepnya nanti bangunannya kios-kiosnya ditentukan oleh Pemprov tentunya, kan nggak seperti ini. Makanya kita bersihkan hari ini. Itu ini mengejar juga target 2 bulan. Terus sudah ditempati oleh pedagang-pedagang relokasi di sini. Oke, terus punten ya. Tadi kan saya menanyakan segala kompensasi yang sudah kita lakukan di sini. Karena saya langsung buka aja deh. Di sini ada campur tangan atau nama orang mantan pejabat pemerintah pusat, mantan petinggi lah, yang pakai brand image dia di sini. Jadi kita nih korban dia. Kita nih korban dia. Nah, saya sebagai korbannya dia, ini bagaimana? Ini kan kita korban pemerintah pusat, mantan pejabat yang serakah, yang pengen punya lahan ratusan hektar di wilayah ini. Dia mengatasnamakan dia nyeret si bangsat Aring itu menuju Eko Wibowo. Dia tarik ke sini, dia set up sebagai adiknya. Akhirnya adiknya di set up sebagai owner di sini, dan kita semuanya ketipu di sini. Total hutang piutang di sini itu hampir 20 miliar. Saya udah berapa? Masjid saya bangun, landscape saya bangun, drainase saya bangun. Nah, artinya begini, pemerintahan Provinsi Jabar, PTPN, dan pemerintahan pusat nih, mantan pejabatnya, apa nggak bisa dihadirkan untuk menghadapi kita? Kita ini kan korban loh, korban pemerintah juga. PTPN pun juga tidak mendapatkan kompensasi dari mitra itu. Paham. Tapi penjelasan dari Ari penuntut Eko Wibowo, dia main under table di PTPN. Terlepas ada buktinya atau tidak, tapi yang saya lihat ketika saya masuk ke PTPN ternyata udah berubah semua strukturnya. Itu. Jadi struktur lama yang waktu itu menangani si Ari penuntut Eko Wibowo itu udah nggak ada. Itu. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Jadi kalau posisi PTPN saat ini pemberitahuan pemberitahuan adalah bahwa kami posisinya. Bentar, Pak Dede, Tadi seberapa vendor ID-nya? Nih saya di tengah. Ada berapa vendor? Ya udah sini. Ini di tengah loh. Lihat saya ini di tengah. Bangsat Pak, mitranya PTPN ini bangsat. Itu dia cuma punya brand image-nya dari pejabat itu. Ya sekarang gini, kalau memang kita bicara fair Pak, Pemprov punya kekuatan hukum, kejar orangnya, adili atau sidang atau ketemukan dengan kita maunya seperti apa, susul pejabatnya yang terlibat di sini. Itu dulu, jangan main babat dulu. Harusnya begitu. Siapa bangsatnya di sini yang ada di sini?
Gitu dulu, ini main babat-babat aja, kita habis miliaran ini duit. Buset. Kalau ini udah nggak kayak gini, soalnya kan dengan kalau yang di pinggir jalan ada kompensasi, ada yang kerugitan, Kan saya juga kan tadi ngomongin, makanya kan kalau kita nih ke siapa ngadunya gitu masalah ini gitu, kita juga kan ngomongin kompensasi kita apa? Tadi kemarin suruh kejar, kalau harinya kejar kemana sih? Orang yang udah kejar kemana-mana, kita udah kejar kalau banyak berapa kali. Jangan ngomong. Udahlah, nanti Kita posisi ada melakukan penerapan bangunan yang menurut kami tidak ada perjanjiannya dengan kami. Ini perjanjiannya dengan mitra kami yang sudah kami terima. Jadi kalau kita bicara hukum keperdataan, kaitannya adalah kami itu hanya dengan vendor. Ketika vendor itu memiliki perikatan dengan yang lain, dengan mitra. Ketika mitra ini memiliki perikatan dengan vendor-vendor yang lain, tentunya PTPN tidak tahu masalah ini. Oke, paham. Cuma alur cerita dari awal warga sekitar yang mengantar mantan pejabat tersebut itu kan dibawa keliling ke sini sama beberapa orang warga yang ada di sini. Dia nganterin mantan pejabat itu dengan bawa si bangsat mantan pejabat itu, ya petinggi lah dia, tinggi sekali dia di pemerintahan pusat itu satu. Terus bawa si Ari, Pak Dede Kadil. Terus bawa si Ari. Nah, diceklah lokasi ini sekitar berapa ratus hektar, akhirnya mereka request ke PTPN. Setelah request ke PTPN, diberi oleh PTPN berapa ratus hektar, saya nggak tahu, akhirnya ini bagian dari 10,9 hektar. Konteksnya kerjasama waktu itu. Saya tidak paham konteksnya kerjasama, tapi apakah begitu mudahnya PTPN ngasih sampai ratusan hektar kepada salah satu seorang pejabat, apa karena dia pejabat atau apa? Kita nih korban pejabat ini. Kalau waktu itu saya belum ada settingannya dia, iya. Saya jelaskan sekarang saat ini existing yang saat ini saya menjabat. Jadi saat itu mungkin mekanismenya adalah kerjasama. Apakah dia pejabat, apakah dia siapapun itu, tentunya ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh. Paham. Apakah dia mengajukan permohonan secara paham atas nama perusahaan tertentu, paham. Dan sebagainya. Dari sisi regulasi, dari sisi prosedur, tentunya dari internal PTPN itu harus terpenuhi. Oke. Terjadilah perikatan perjanjian. Ini kita bicara normatifnya ya. Seandainya dia tidak melakukan prestasi. Itu normatif. Harusnya berjalan kan. Nah, kemudian dia menjalankan bisnisnya. Nah, dalam menjalankan bisnisnya itu tentunya di dalam surat perjanjian kerjasama tentunya kita meminta kompensasi. Karena apa? Lahan ini kan lahan milik negara, lahan PTPN. Dimanfaatkan oleh mitra kita. Tentunya kita harus mendapatkan kompensasi, harus kita setorkan ke negara juga. Kan seperti itu idealnya. Faktualnya yang ini ternyata bukan prestasi. Dia kabur, ya kan? Nggak bertanggung jawab, sampai sekarang piutangnya di kita masih belum tertagih. Karena kita tidak menemukan di mana posisi dia. Nah, terus pertanyaannya, punten saya potong. Boleh. Kenapa ketika kita mengajukan PKS, yang didahulukan adalah harus uang dulu? Dengan siapa waktu itu? Bukan kerjasama dulu dilaksanakan. Bapak pernah bekerja dengan PTPN? Kita pernah ke PTPN berapa kali ketemu orang? 3 sampai 4 kali kita meeting di PTPN. Iya. Ada biaya yang harus dipenuhi dulu, Pak. Ada ini yang harus dipenuhi dulu. Kenapa sama si Ari sama si pejabat bangsat itu semudah itu tanpa uang tiba-tiba meninggalkan hutang terus dibebanin ke kita? Saya tidak tahu waktu itu apakah ada kompensasi yang dibayarkan dahulu, terus kemudian yang kan ada kompensasi tetap, ada kompensasi variabel ya. Iya. Apakah kompensasi tetapnya sudah terbayarkan dulu, terus yang macetnya yang variabelnya ini, ataukah seperti apa? Yang pasti dia kewajiban di kita tidak selesai sampai kemudian dia kabur. Ada ketidakselesaian berapa miliar itu di kita itu. Iya, ketidakberesan itu dibebankan ke kita ketika kita mau mengajukan PKS, sehingga kita nggak bisa dapat tempat ini. Dan akhirnya ya udah begini kita jadi korban. Berapa miliar ini semuanya ini? Ya, kembali lagi. Bukan karet putus ini, duit ini. Ya. Buset. Kita tadi udah ngobrol juga dengan Bapak ini, dengan Bapak ini juga sudah ada posisi BTPN adalah saat ini adalah dalam konteks penertiban lahan-lahan ilegal kami. Pak, kalau teman-teman dari pihak PTPN menghargai kami, ini anggota paguyuban, saya anggota paguyuban, dan kebetulan waktu itu yang ditugaskan di sini itu saya. Saya ditugaskan di sini. Berapa banyak antek-anteknya mereka, antek-antek orang itu yang makan uang masjid, yang makan uang pasar, yang makan gratis dari kios-kios, itu kita nggak dihargain itu tenaga kita untuk ngebuang bangsat itu. Kenapa sebegininya gitu loh? Kenapa nggak ada? Ayo dong
Pemprov Jabar, PTPN sama vendor, Bareng-bareng dulu. kita kerja sama dulu. Kita jalan aja dulu. Jadiin apa dulu? Kan saya udah dari awal saya bilang, kenapa nggak bisa dikerjasamakan dulu? Kenapa harus ada duit dulu? Tapi kenapa sama mereka itu bisa tanah dulu ya? Hah? Sehingga kita kan tertarik, wah ngelihat proyek besar nih. Dia mengajukan ke BRI itu senilai 89 miliar. Dan itu atas nama pejabat bangsat itu. Saya udah nge-DM IG-nya si pejabat itu, tapi nggak direspon. Makanya saya tersinggung, cara kayak begini tersinggung. Kenapa kita nggak diajak bicara dulu? Ayo kita kerjasamakan dulu Pak, kita aktifin dulu. Bagaimana? Ada tambang ilegal di belakang. Saya cuma modal surat dari PTPN, saya lawan golok. Berhenti itu. Kalian tolong hargailah. Maksud saya jangan main babat-babat aja gitu loh. Kita sedih. Uang kita miliaran Pak di sini Pak. Allahu Akbar. Bingung saya. Tadi saya sudah terang-terangan di tempat Kang Deddy. Saya sebut namanya pejabat itu. Kata saya si bangsat itu yang bertanggung jawab di sini. Dia bawa-bawa si Ari menuju Eko Ibowo itu. Itu berapa banyak nih tanah yang dikuasai sama dia sampai ratusan hektar. Ayolah, kalau mau fair, kalau mau adil, garap itu semuanya. Berapa banyak tanah mereka, tanah dia itu mau dipakai sama dia. Jangan malah kita dulu yang dihantam, ini kita korban ini. Iya, tapi ini kan bukan solusi loh. Orang buang uang miliaran begini. Gitu loh. Kayak kalau bisa, saya sekarang nih lagi telepon Kabid Sambas. Saya mau ngomong ke Pak Kabid, tolong hentikan dulu lah. Bongkaran-bongkaran ini hentikan. Biarkan kalau memang harus dibongkar, biarkan kita memanfaatkan beberapa item yang ada dulu di sini. Ya, mau silakan. Gitu loh. Pembongkaran bukan program kita. Jangan digas terus kayak begini. Kita juga gimana nanti yang ada bentrok, Pak. Ini kalau itu kan suruh bulan dulu. Bangunan-bangunan itu. Itu enggak Pak. Itu di Beko. Ini bangunan kios ini. Pak Dede ini babat habis. Kita kan gini Pak, tujuannya kan mau relokasi. Kenapa kita nggak bisa? Karena relokasi kios itu bisa dipakai Pak. Tujuan nanti kan kayak gitu baru lagi. Tapi paling luar biaya untuk memperbarui kios yang sudah ada. Itu batu andesit berapa ratus juta itu? Batu andesit mahal itu, batu alam. Luar biasa itu harganya. Batu andesit saya. Saya masa waktu sehari 2 hari lah untuk bicara tadinya gitu Pak. Iya, kenapa nggak dikerjasamakan dulu? Kenapa sama yang sebelumnya bisa gitu loh, main los-los aja gitu ngasih tanah. Saya tersinggung lah dengan cara kayak begini. Saya tadi ngomong ke Deddy Mulyadi, kata stafnya Kang Deddy malah disuruh ke Kabid. Saya nggak tahu nih Kabidnya juga lagi rapat, dari tadi teleponan sama saya. Kata dia lagi rapat. Kalau ini kan bahwa ini murni kegiatan PTPN. Iya, kemarin masalahnya Saya kan kemarin ke sana PTPN bilangnya Pemprov. Ketemu Pak Gilang. Kata Pak Gilang, Bapak silahkan saya pergi aja mau protes, mau apa. Kalau yang di luar itu memang kami pure karya yang kita makanya kemarin begitu Pak, malah disarankan Bapak pergi aja mau. Saya berangkat ke Pemprov. Di Pemprov ada ulang tahun Jawa Barat kan saya nggak bisa ketemu siapa balik lagi. kita masih kaitannya dengan program Pemprov, tapi ini kaitannya dengan bentuk relokasinya. Iya. Ya kan kalau relokasi berarti kan kebangun lagi Pak. Iya. Ya kebangun kan. Kalau ada bangunannya masih ada kan bisa dimanfaatkan bisa gitu Karena Pak. konsepnya yang dibangun dengan Pemprov itu Ya kan belum tahu kita konsepnya seperti apa bisa. Kalau Intinya nggak dibicarain dulu. Kalau bisa ada yang barang-barang yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Mas, ini ramein Mas, naikin ke medsos bahwa ada pejabat pemerintah pusat, mantan pejabat pemerintah pusat yang terlibat di sini. rencananya hari ini kita selesaikan kalau bisa. Karena kami terus dibagi dulu progresnya dulu sama Pak Kabid. Nah, makanya kan itu kalian kalau mau relokasi itu kan ini juga saya sama Pak, masyarakat Jawa Barat juga yang kayak misalkan yang sudah diubah itu kan mau ditanamin kan lembur terus ya. Meratakan terus tanaman karena apa beliau kan lewat sini terus saat ini hari-hari kan mantau ya apa Pak saya dalam Itu memang kena lembur lagi gitu ya. iya belum ada progres di area belum apa ya, waktu itu kalau bilang kan tujuannya seperti apa ya kita ngobrol dulu sama KDM tadi itu dulu
Iya, waktu itu seharusnya begitulah. waktu itu ini kan ada kalau ini ada pasar, misalkan pasarnya apakah masih terbuka harus dibongkar, kalau dibongkar tidak ini kemana gitu kan.